Iya, Ih, apa kabar? alhamdulillah. Menyenangkan gitu. Irvi posisi di mana? Irvin lagi di Jogja, di rumah. Oh, kamu udah di Jogja. Iya, kan nggak bisa balik kan, karena lagi apa sih kalau mau balik tuh ribet, harus ngisi formulir apa segala. Jadi di sini aja, Irvi. Oh, iya iya. Tapi kalau kalau kemarin Lebaran sempat pulang. Enggak balik juga. Ih, Kak Bagas tuh. Enggak, Allah. Kak Jo juga dari kemarin stay di Jogja terus apa gimana? Iya iya, aku di Jogja terus. Oh, Aku pulang dari Rembang itu 12 Maret. Itu sampai hari ini benar-benar nggak keluar kota ya, memang karena nggak ada kerjaan ya, nggak ada kegiatan. Ya bener. udah di rumah aja gitu. Hmm. Kalau Irvi, ini kampus masuk atau online? Online, semua kampus kayak masih online deh. Dan kemarin dapat pengumuman juga masuknya lagi itu sekitar semester depan, tahun depan mungkin. Soalnya juga kasihan kan yang pada di luar kota mau balik. Berarti sampai Hmm. akhir tahun mungkin masih online-online gitu ya? Iya, karena sampai sekarang rektor aja belum pada rapat. Hmm, hmm. Hmm. Ini teman-teman terima kasih ya yang bergabung. Cuman mungkin kita nggak bisa menyapa satu-satu karena kita ngobrol gitu. Jadi nggak apa-apa nanti kalau mau ada yang mau nanya gitu, nanya aja kayak gitu. Iya Gitu. bener. Oke. Tapi berarti sejak sejak COVID, Irvi nggak kemana-mana di Jogja saja. Irvi semenjak COVID nggak kemana-mana dan tapi syukurnya kayak kemarin tuh temen ada yang dari Solo, ada yang dari Kediri tuh datang kayak temenin di Jogja kan daripada sendiri-sendiri mereka temenin. Terus juga Hmm. kayak bantuin Irvi. Em, kan Irvi juga ada bisnis usaha kan kayak fashion Hmm. gitu. Nah mereka Hmm. bantuin. Jadi kayak ya nggak sepi-sepi banget lah. Hmm. Hmm. Itu kemarin aku lihat postingannya Irvi, ada orang yang mau endorse Irvi kayak gitu terus Oh iya bener. Ah. eh, itu gimana ceritanya orang-orang itu nawarin. Jadi tuh kan kayak Irvi tuh orangnya tipenya tuh bener pemilih apalagi kayak kalau Irvi ngerasa Irvi nggak suka sama suatu produk, Irvi bingung mau ngomongnya gimana karena nggak sesuai hati kan. Nah Hmm. jadinya kadang tuh ada barang yang ternyata udah datang sama yang dikirim nggak sesuai, akhirnya Irvi balikin, kirim balik kayak nggak apa-apa lah rugi di ongkos daripada Irvi rugi eh, untuk Irvi dan juga orang-orang yang beli nantinya tuh loh. Hmm. Dan kayak Irvi pikir juga kayak misalnya endorsement itu kan cocok-cocokan dan gimana mereka Hmm. ke kita kan juga harus sopan kan. Terus kayak Irvi Hmm. mikir kalau cuma kadang tuh ada orang yang langsung tanya red cardnya berapa kak apa segala. Irvi tuh ngerasa kayak aduh nggak sopan deh lagian kayak kita deh gimana kita mau diperlakuin terus gitu juga kayak mereka harus memperlakukan kita kan Irvi pikir. Jadi ya Hmm. kalau misalnya itu Irvi bilang mungkin ada juga yang nggak ngerti gimana caranya mau approach orang yang mereka mau ajak collab tuh gimana. Jadinya kayak udah deh mungkin Irvi pikir isu kayak gini juga jarang ada yang angkat kan, ya udah deh Irvi coba Hmm. bilang aja etika yang sopan tuh gimana. Ternyata kan Irvi juga ada follow-followan sama dosen kan di Instagram, Hmm. terus mereka bilang halo Irvi gitu kan. Terus juga mereka bilang boleh nggak kalau Miss jadiin email ini tuh sebagai materi di kelas Miss. Boleh dong, Irvi bilang kayak gitu. Jadi senang, jadi kayak ternyata tuh dampaknya ke yang lain, hal kecil tuh dampaknya gede buat yang lain, kayak gitu. Hmm. Hmm. Tapi eh, Irvi membatasi nggak? Maksudnya hanya produk tertentu yang mungkin bisa endorse gitu atau tidak ada masalah mau produk apapun kayak gitu selama mungkin produknya bagus gitu. Benar, Irvi tuh selama produknya bagus, Irvi terima dan juga kayak misalnya membatasnya cuma paling gini sih,
kalau Irvi lagi promosiin misalnya contohnya kayak sekarang kan Scarlet Whitening gitu kan ya. Irvi lagi promosiin itu ya nggak mungkin dong Irvi pakai body lotion yang lain apa segala. Jadi yang tawaran yang lain Irvi tolak kayak gitu. Jadi kayak apa, Hmm. karena Irvi dulu juga waktu SMA tuh pernah, Irvi itu waktu itu masih belum tahu tentang kontrak-kontrak apa segala gitu kan. Jadi kayak Hmm. mama semuanya. Tapi ternyata Irvi tahu kalau misalnya kayak kita udah jadi model dari misalnya contoh IM3 gitu. Kita nggak boleh nerima tawaran dari produk Telkomsel kayak gitu-gitu. Jadi kayak oh Irvi lebih paham sih sekarang. Jadi kayak kalau misalnya nerima pun dalam jangka waktu panjang banget udah selesai produk ini baru Irvi terima kayak gitu. Hmm. Soalnya Mm-mm. kan kadang ada ya mungkin hari ini dia di endorse produk apa gitu, terus besoknya Mm-mm. kompetitor juga kayak gitu ya. Iya, Ya aku benar. nggak ngerti juga bagaimana bunyi kontraknya atau perjanjiannya atau mungkin Mm-mm. hanya mungkin tidak ada hitam di atas putih, hanya Benar. eh, tolong dong dibantuin dipromosiin kayak gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau kalau itu kalau memang salah satu produk udah nggak kompetitor ya. Enggak, Ya, karena ya. juga Irvi sebagai penjual gitu ya. Kak Bagas tuh aku kalau mau endorse dosa aku boleh nggak Kak katanya kayak gitu. Aduh sampai lupa Irvi tadi ngomong apa. Tadi Irvi bilang kalau misalnya Irvi sebagai penjual kalau misalnya Irvi jual barang Irvi terus misalnya ada barang lain kayak sama lah gitu pasti kan kita ngerasa kayak yang mana yang lebih trusted kan jadi bingung kan. Jadi Hmm. kayak udah Irvi juga sama produk-produk lain juga kayak gitu dan Irvi pun nerimanya kayak benar-benar udah ada nama Irvi udah pernah coba baru Irvi ambil kalau enggak Irvi ambil kayak gitu. Mhm, mhm. Tapi kan ini sekarang Irvi ada usaha di bidang fashion gitu ya. Nah, Alhamdulillah nerima itu nggak apa endorse fashion fashion juga. nerima karena kayak kemarin tuh teman Irvi juga ada yang buka label clothing gitu terus dia endorse Irvi. Irvi nggak masalah karena dari Irvi mikirnya setiap bisnis tuh ada rezeki masing-masing gitu loh. Irvi Mhm, stylenya mhm, beda, style yang Irvi teman Irvi pun beda. Jadi kayak sampai apa ya? Sampai sekarang kan kayak teman Irvi ada yang Irvi gaji untuk jadi admin sosial media mhm, yang bisnis Irvi. Terus kayak Irvi juga percayain dia keuangan apa segala. Terus pada bilang, kamu percaya apa segala kayak gitu. Ntar dia kalau udah tahu modal kamu apa segala, ntar dia malah ninggalin terus habis itu udah loh kayak gitu. Malah Irvi bilang nggak apa-apa. Irvi malah minta dia jadi admin Irvi supaya dia belajar kedepannya kalau kamu mau buka usaha begini sih, begini caranya kayak gitu kan. Jadi kayak mhm, um, kalau kamu udah mau bikin usaha sendiri pun udah nggak kaget, kamu udah tahu gimana cara memperlakukan customer, terus gimana cara promosi, gimana cara tahu ngatur-ngatur keuangan, Irvi bilang gitu. Jadi kayak itu tuh nggak pernah takut kalau rezeki bagi-bagi malah Irvi senang kayak gitu loh. Jadi kayak ya mhm, malah Irvi senang bisa jadi apa sih bisa jadi contoh buat temen Irvi sendiri kayak gitu. mhm, mhm. Tapi kalau kalau labelnya Irvi apa namanya? Irvi via Butiko. Itu di mana? Di Jogja atau di mana? Di Jogja ada, di Pontianak ada. Nah, Jogja itu waktu dulu bukanya di JCM, cuma sekarang udah habis kontrak, terus kita mau cari ruko gitu. Artinya udah nggak di mall lagi gitu ya. Udah nggak lagi. Hmm. Tapi lancar ya, maksudnya dengan pengaruh COVID kayak gitu, apakah ada perubahan atau tetap biasa-biasa aja? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih walaupun nggak seperti susahnya paling cuma kita kayak misalnya mau muterin modal kayak Irvi kan kemarin planningnya mau pergi ke Bangkok nih. Hmm. Tapi karena udah COVID ini jadinya dibatalin diundur apa segala. Sedangkan stok ya udah kita usahain apa stok yang ada terus habis itu cari-cari reseller dulu kan sementara yang di sini.
Terus juga alhamdulillah sih kalau pemasukan baik-baik aja, kayak lancar-lancar aja. Dan kayak dari manapun ada nggak yang benar-benar nggak terganggu tuh loh sama COVID-nya, syukurnya. Hmm. Tapi Hmm. ya itu lebih muter lagi karena kan kita juga nggak bisa maksain orang buat beli produk kita kan, apalagi Hmm. sekarang itu banyak banget yang lagi bisnis yang lagi berusaha juga kayak gitu. Hmm. Ya, dan ini Irvi sendirian atau keluarga ada di sini di Jogja? Sendiri, iya sendiri. Kayak biasa gitu. Ya, Irvi kita cerita nih sedikit tentang gimana sih Irvi bisa bisa kenal ekspresi gitu. Nah, Jadi apa dulu dulu awalnya gimana kok bisa ikut pertama ini ya apa mahasiswi baru ya. iya benar itu yang pertama banget. Itu gimana tuh ceritanya? Irvi tuh masih inget banget waktu itu kan Irvi nggak tahu sama sekali dunia acting segala kan. Terus kayak tiba-tiba tuh Koko Irvi yang masukin karena dia lihat lihat yang apa sih kayak poster-poster yang biasa Kak Jo post itu kan. Hmm. Lalu dia daftarin habis itu Irvi bilang aduh Irvi bingung. Terus ternyata tempat Irvi kan nggak tahu jalan di Jogja kan. Ternyata kan tempatnya waktu itu jauh banget. Di mana sih? Di Kaliurang dalam dalam lagi gitu kan. Jalan Oh ya Kaliurang. di PPP Hmm. TK itu ya. Ya. Lalu habis itu Irfan nggak kenal siapa-siapa jadi kayak bingung banget sampai akhirnya ya syukurnya ada yang kayak say hi habis itu nggak lama malamnya kan ketemu Kak Jo Hmm. kan ketemu Kak Jo lalu nggak lama itu tuh Irfan benar kayak belum kuliah belum apa jadi kayak merasa sepi banget apa segala Kak Jo nawarin waktu itu mau mau apa namanya mau ikut casting apa ya waktu itu ada casting dulu sekali terus habis itu kedua kalinya ditawarin Lah. kelas acting Hmm. baru akhirnya Irfan mikir kayak aduh ikut apa enggak gitu-gitu kan ya tapi Irfan pengen banget terus kayak feeling Irfan bagus tuh loh Hmm. feeling Irfan bagus habis itu udah akhirnya Irfan masuk teman-temannya seru bahkan sampai sekarang Irfan masih kangen sama suasananya terus kayak bener-bener belajar banyak banget dan yang paling Irfan sesalin sampai sekarang itu tugas akhirnya nggak Irfan selesaiin kan itu sih yang paling Irfan terus Iya, iya. Waktu waktu proses kan aku sih awalnya ngelihat saya nggak tahu ya apakah Irvin pemalu atau karena memang belum kenal jadinya masih diem gitu kan. Nah, di awal-awal tapi pertengahan kayak gitu itu kan sudah mulai ya aktif gitu. Itu emang emang Irvi itu orang yang kalau belum kenal orang eh, apa jenenge nggak nggak akrab kayak gitu atau pada waktu itu mungkin ada apa ya malu atau gimana kayak gitu. iya soalnya Irfan itu tipikalnya harus gimana ya, kalau Irfan sama suatu lingkungan ya harus bener-bener yang kayak ngerasa cocok dulu terus Irfan nggak Hmm. bisa langsung menggila karena kan Irfan nggak tahu gimana reaksi orang sama sifat asli kita kan jadi kayak Hmm. Irfan bener-bener kayak ikutin dulu suatu lingkungan itu kayak gimana terus habis itu emang sampai sebenarnya teman-teman terdekat Irfan aja paham kalau Irfan tuh punya dua personality itu loh katanya kalau bisa bisa anggun banget bisa juga barbar banget kayak gitu nah Irfan tuh pasti kayak gitu jadi awalnya diam dulu malu-malu karena kayak emang nggak ada nggak ada timing untuk Irvi tiba-tiba menggila kan Hmm. tapi udah nggak lama yang lainnya juga asik terus suasananya mereka welcome banget ya udah jadi Irvi mikir oh di sini Irvi bisa jadi diri Irvi sendiri baru Irvi terbuka kayak gitu. Hmm. Iya, saya senang waktu Irvi mencoba eh, apa latihan yang pakai bahasa Jawa. Ampun, Masih ingat dialognya Irvi pakai bahasa Jawa? lupa. Tapi Irvi sekarang tuh jujur
Jadi kalau bahasa Jawa tuh yang awalnya sama sekali nggak ngerti sama sekali, sekarang tuh temen ngomong apa, oh paham, paham gitu. Tapi nggak bisa ngomong, tapi paham artinya kayak gitu. Hmm. Itu dulu kan kita sempat selesai kelas acting ya di tugas akhir kan kita sempat 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 bahas gitu kita melingkar bareng-bareng kayak Iya. gitu kan. Tapi sebetulnya sebelum sebelum Irvi memutuskan untuk tidak terlibat di tugas akhir gitu. Itu Mm-mm. seperti apa sih apa ya mungkin perang batinnya Irvi gitu antara aduh ini aku sama teman-teman mau bikin ini kayak gitu tapi aku sendiri Iya. ada seperti ini kayak gitu itu perah Hmm. batinnya Irvi seperti apa sih? Jujur itu mungkin hal yang paling apa ya di Irvi ya bener-bener yang paling susah karena kan waktu itu kayak pilihan Irvi Miss Indonesia sama ini kan. Sedangkan Irvi tuh Hmm. perang batinnya cuma yang ini satu bener-bener mama mama pengen banget dari dulu Irvi kecil bahkan sampai dicekokin tentang Miss Indonesia gini 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 Irvi tuh dilatih untuk gini 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 cuma kan Kak Jo tahu sendiri kalau udah kenal Irvi aslinya gimana kan kayak gitu Uh, uh, terus habis itu yang kedua Irvi juga udah apa ya kayak Irvi udah ikut sama mereka kayak Irvi tahu mereka udah berusaha banget semuanya tuh berusaha dari Irvi yang sambil uas sambil hafalin. Terus inget gak sih yang Irvi bener-bener supaya Irvi nangis-nangis itu supaya Irvi kan ada bagian Irvi tuh jadi apa ya kemarin ya? jadi anaknya kan anaknya yang Iya perempuan. jadi anaknya terus Irvi kan di situ Stina Irvi harus nangis. Irvi nggak back job tapi Irvi lebih banyak ke emosi kan. Jadi kayak Irvi Hmm, nangis 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 itu Irvi bener mau nunjukin kalau Irvi tuh serius tuh loh. hmm, Dan hmm. syukurnya dari Pak Pak Gentong. dari Pak Gentong juga bener-bener oh pas itu tuh bener muji jadi Irvi kayak aduh terbayar Hmm, deh semua yang Irvi mau nunjukin hmm, pas habis itu bener di tanggal 10 Irvi ingat banget tanggal 10 sedangkan syuting kita juga tanggal 10 wah Irvi hmm, bener kacau banget Irvi sampai di jalan tuh sampai bingung banget harus gimana terus si Kak Feby juga udah bilang kan terus kayak coba pikirin lagi aku juga nggak bisa nentuin dia bilang itu kan keputusan kamu apapun hmm, keputusan kamu aku dukung kok dia bilang gitu kan tapi itu juga hmm, pikirin Kak Jo yang udah keluar banyak yang udah berusaha buat semuanya gitu kan wah Irvi bener sedih banget takut banget sampai akhirnya dan Kak yang sutradaranya kan juga sebel kan sama Irvi kan di Kak aduh Irvi bingung tapi saat itu tuh mama bener-bener yang kayak pengen apa segala udah deh endingnya kayak itu hal yang paling berat dan akhirnya Irvin milih Miss Indonesia lalu um, pas Kak Jo undang untuk buka puasa bareng atau apa sih abis itu kan kita ada yang makan-makan kan setelah itu ah, ah, nah ah, ah. dia pikir aduh Irvi datang apa enggak tapi Irvi bener-bener tapi kalau misalnya Irvi nggak datang Irvi bakal nyesal seumur hidup gitu kan Hmm, Irvi yang hmm, salah gitu ya udah akhirnya Irvi beraniin datang Irvi minta maaf secara langsung Irvi minta maaf sama semuanya itu sedih banget waktu itu karena bener-bener yang kayak itu pilihannya berat banget karena gini loh Irvi tuh udah ngerasain karena yang berjuang bukan cuma Irvi sendiri yang lainnya juga ngeluangin waktu yang lainnya sampai udah apa ya sampai Sylvester juga dia sekolah pagi tapi dia juga sampai subuh-subuh Irvi tuh ngerti semuanya tuh udah sampai berjuang jadi kayak Irvi sampai sekarang itu masih ngerasa bersalah banget tapi hmm, ya gimana ya kalau tapi Irvi kayak bersyukur waktu itu Irvi datang jadi kayak ya sampai sekarang masih bisa tetap ngobrol apa segala tanpa hmm. canggung yang lain Irvi juga Iya, tahu mereka maafin apa segala gitu iya. Itu waktu waktu itu juga keputusan yang tidak mudah juga buat buat aku untuk akhirnya ngensel satu tim gitu kan karena kan mm-hmm. berpikirnya ada satu orang nih gitu terus ada empat orang nih yang harus Mm-hmm. aku korbankan gitu kan Iya gitu itu juga juga bingung gitu cuman kalau
kalau aku berpikir waktu itu kalau ya oke lah tetap syuting, apapun yang terjadi so must go on kayak gitu. Mungkin next, yang aku takutkan, orang juga akan berpikir oh nggak apa-apa, Mas Johan baik kok, ntar kan juga bisa ngatur waktu lagi kayak gitu Ya, bener. untuk yang berikutnya ya, untuk generasi berikutnya. Toh pengalaman kita kemarin juga syuting bisa di cancel, bisa diundur, bisa kayak gitu-gitu. Nah, aku nggak mau ada itu gitu kan, Iya. karena kita juga udah ada kesepakatan tanggal sekian Iya. gitu. Dan aku sangat menghargai Irvi ketika Irvi datang yang malam itu kayak Mm. gitu kan, walaupun sebenarnya aduh nggak tega juga lihat Irvi nangis waktu itu. Iya. Aduh Eh, nggak itu tega mending juga. mending nangis di saat itu dan Irvi ngelakuin kesalahan daripada Irvi diam tapi nggak pernah minta maaf, itu malah Irvi bakal nyesel seumur hidup. Mm-mm. Hmm. Ya. Nah, dan untungnya juga teman-teman bisa nerima ya, maksudnya ya, Mm-mm. apalagi yang satu tim sama Irvi kayak gitu Iya. kan. itu itu aku ngerasa sekali bahwa oh kita kita udah satu keluarga memang gitu kan, maksudnya Mm-mm. eh, satu dalam satu keluarga itu kan juga memang ininya macam-macam ya, beda-beda pola pikirnya, beda-beda Benar. ininya kayak gitu. Jadi ketika ada satu mungkin eh, tidak apa ya, belum bisa klop dengan yang lainnya tuh bisa bisa nerima gitu. Makanya waktu Iya. pas pas aku lihat malam itu, aku pikir ah ternyata kekeluargaan di tim itu ya, di kelas itu luar biasa gitu Mm. kan. Gitu. Sampai sekarang juga masih pada yang kayak say hi, masih pada kontak-kontakan. Mm-mm. Bener-bener kelas acting tuh walaupun capek, tapi tuh bener-bener bermanfaat banget. Terus habis itu semuanya saling terbuka. Irvi inget banget pertama kali waktu kita disuruh ngomong apa yang jadi apa yang kita sedihin, apa yang paling bikin kita yang paling bikin nge-shape diri kita sampai kayak gini. Itu semua pada cerita dari Hmm. dari Kak Audoi juga, dari semuanya. Ya. Jadi kayak Irvi mikir ya ampun, ini benar-benar di sini benar-benar semua saling nerima kekurangan sama kelebihan sih. Tenang banget Hmm. dia. Hmm. Ini Pak Windows sama Bagas mau ngobrol sendiri dia. Iya, semua nangis gara-gara bohong. Malah Kak Bagas yang nggak nangis tahu. Tapi kemudian peristiwa itu sempat mengganggu konsentrasi Irvi di Miss Indonesia nggak? Waktu proses-proses apa seleksi apa segala macam gitu. Um, Irvi tuh gini, sebelum Irvi ikut sesuatu, Hmm. apa yang udah misalnya apa yang ganggu pikiran Irvi harus selesaiin dulu, baru Irvi Hmm. bisa fokus. Jadi Hmm. setelah Irvi ngomongin, Irvi putusin semuanya, baru Irvi beraniin diri buat datang. Bahkan di saat itu sempat aduh, karena kan rame banget kan orang-orangnya, tuh Irvi kayak mikir aduh Irvi mampu nggak ya, Irvi bisa nggak ya, sempat berpikir untuk mundur tau, tapi Irvi bilang aduh nggak bisa, kalau aku mundur aku udah ngorbanin banyak hal kayak gitu kan. Hmm. Hmm. Terus sampai akhirnya yang waktu itu alhamdulillah tuh Irvi lolos. Terus kedua kalinya juga dari jurinya senang, sampai akhirnya mereka tanda tangan kontrak sama MNC itu kan, sama Hmm. apa sih, Star Media Nusantara. Lalu habis itu juga Irvi disuruh foto apa segala, sampai akhirnya kan ada step-step selanjutnya ke Jakarta, bolak-balik tuh Irvi dari Jakarta. Apalagi Irvi bakal ada di kampus itu, bakal ada e-project itu kayak emang acara tahunan dari sekolah. Hmm. Sampai akhirnya kayak Irvi harus, misalnya pagi Irvi ke Jakarta, sorenya udah harus balik karena malamnya rapat kayak gitu. Dan endingnya
Irvi mikir kayak nggak apa-apa deh cepet-cepet sekarang, hasilnya ntar kita kan nggak tahu kan, emang nggak mungkin nggak mungkin ngelakuin kayak gitu nggak ada capeknya gitu. Terus sampai akhirnya Irvi udah eh ngelakuin wawancara apa segala, public speakingnya si Irvi masih banyak banget kurangnya. Terus sampai akhirnya dapetnya cuma second runner up doang dari Kalimantan Barat kayak gitu. Hmm. Tapi itu tadi Irvi kan cerita nih ada kontrak apa dengan apa tadi MNC apa? Star Media Nusantara. Nah itu berarti dari pihaknya mereka Irvi tidak boleh misalnya apa melakukan eh, syuting atau apa gitu dengan pihak lain atau itu kontrak hanya untuk Miss Indonesia aja. Kemarin sih pas udah dibicarain dari kita ngomongnya, kayak Irvi bilang Irvi ada sama di Jogja, Irvi juga ada manajemen, Irvi bilang kayak gitu kan. Dan Irvi pengennya tuh yang di Jogja sama Jakarta beda, jadi maunya di Jogja tetap Irvi ikut, di Jakarta juga tetap ikut, gimana Irvi bilang kayak gitu kan. Boleh, mereka bilang selama nggak tabrak-tabrakan jadwalnya apa segala. Terus kayak udah kayak paling kesepakatannya kayak gitu. Karena Irvi sendiri juga nggak mau ngelepas ekspresi. Karena Irvi tahu semuanya aja dari sini gitu loh, maksud Irvi. Kayak yang awalnya Irvi tuh dari sini, nggak mungkin dong Irvi ninggalin dan Irvi nggak mau kayak gitu. Udah jadi kayak sempat terus dan dari mereka juga pas diajak diskusi enak, jadi kayak udah oke gitu. Oke. Tapi setelah itu sempat ada tawaran-tawaran gitu atau mungkin kegiatan apa gitu yang sama mereka? Kegiatan sih kemarin sempat ada, mereka suruh main kayak FTV gitu kan. Cuma kayak Irvi bilang, Irvi belum pernah nyoba sih. Terus kayak pas mau ternyata COVID ini jadinya cancel dan apa segala, apalagi penerbangan ke Jakarta kan nggak ada kan. Jadi sekarang untuk yang job-job di Jakarta di cancel gitu. Tapi mudah-mudahan ini kayaknya kan sudah era apa new normal ya. Ya mudah-mudahan segera bisa aktivitas lagi gitu. Berarti artinya kan ada peluang di entertain juga Irvi di Jakarta gitu dengan apa yang di Jakarta gitu kan. Bener sih, tapi mama tuh juga orangnya masih kayak apa ya, masih takut kayak aduh di Jakarta mama nggak bisa ngejaga lo gini-gini kan. Terus Irvi belum percaya aja, jadi kayak malah pas sama Kak Jo kayak mama tuh bener-bener yang kayak kan Irvi sebelah awal kan pasti naik ke mama dulu, minta restu dari mama dulu. Irvi bilang Kak Jo tuh orangnya baik gini-gini, masa kayak pokoknya Irvi jelasin dia semuanya tentang Kak Jo ke mama. Ya udah Irvi sebentar, ada Pak Gentong. Halo, apa kabar Pak Gentong? Oh iya, halo Pak Gentong. Weh, ya Pak Gentong. Pak Gentong nih guru aktingnya Irvi. Iya. Oke, dilanjutkan Irvi. Ya. Pak Gentong tuh, sumpah ini Irvi ngomongin Pak Gentong dulu ya. Pak Gentong tuh bener-bener di saat Irvi bener-bener yang bercandaan banget, terus Irvi nggak bisa. Irvi tuh orangnya bener-bener kayak bingung tuh emosi Irvi tuh gimana. Pak Gentong nggak ngajarin, kayak bahkan makanya pas di akhir Irvi bisa nangis banget kan, karena Irvi bener harus mikirin apa yang bikin Irvi sedih banget. Dan inget loh setiap ajaran Pak Gentong dari yang Irvi harus fokus apa segala, fokus akhirnya nangisnya sampai kejer kayak orang diapain, nangis banget Irvi. Beruntung banget deh Irvi, bersyukur banget. Ini Pak Windo sama Pak Gentong malah ngobrol. Loh, Kak Jo tuh berarti yang baru sama angkatan Irvi ya ikut kelas acting itu? Atau gimana? Iya, jadi
sebetulnya dulu tahun 2001 waktu di Mm-mm. kelas acting masih awal, aku sudah ikut latihan-latihan gitu. Tapi dulu itu latihan hanya setiap hari Minggu di tahun 2001. Oh. Tuh, dan itu nggak nggak 3 bulan. Jadi dulu tuh sampai wah jalan terus sampai bertahun-tahun gitu sampai Mm-mm. kalau nggak salah 2004 apa 2005 gitu itu mulai kita ganti guru, kita tata jadi kelasnya per angkatan. Kalau sebelumnya Oh. cuma kayak sanggar, jadi kita cuma Mm-mm. ngumpul setiap minggu latihan dan itu aku ikut latihan. Tapi sejak sejak aku buka kelas acting itu, aku nggak pernah ikut gitu. Hanya kadang kalau kalau rindu kita pernah bikin satu pementasan. Jadi kita ambil naskah drama, terus kita ajak teman-teman yuk siapa yang mau ikut main yuk gini 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 ya udah terus kita latihan proses lagi 3 bulan terus dipentaskan kayak gitu. Oh, Nah alah. terakhir aku latihan itu terus lama nggak latihan kan ngerasa aja kok aku kayaknya sekarang harus belajar lagi gitu. Nah kebetulan kemarin coba deh aku ikut di kelas ini kayak gitu. Jadi malu paling tua di kelas. Enggak lah. Yang lain kan masih Sylvester aja masih 17 apa 18 ya. Eh, gitu. Yang paling tua kalau nggak salah 24 ya, Rio ya. 24 Oh apa iya, 25 iya, ya Karyo. kan? Tadi kayaknya Rio juga masuk sih. Cuman aku nggak sempet nyapa karena kita lagi ngobrol. Kalau Kak Jo masih sering nggak sih ketemu sama yang kayak anak-anak dari kelas acting yang angkatan Irvi? Masih Masih. kalau kalau sebelum COVID itu paling sering ketemu sama Bagas gitu. Oh. Kalau setelah COVID sempet ketemu Elang main ke rumah Sylvester, um, Audi, Oh, iya si Audi juga pernah uh, kok. itu kemarin berapa hari yang lalu sempat ketemu karena kebetulan juga pas ada casting kan, jadi teman-teman pada main. Ini ada bunga juga nih, bunga Oh Capina. iya, Kak Bunga juga pengantin baru. Iya, Irvi, ini kan ternyata apa namanya Instagram ini kalau kita live begini tidak bisa lebih dari 1 jam Iya. ternyata. Jadi kayak kemarin aku nggak ngerti kan aku live live begini ngobrol sama teman-teman lama gini Heeh. kan baru baru kemarin tuh dengan Fatma. Kaget juga aku tiba-tiba putus gitu. Nah nanti mungkin kita 1 jam kita akhiri karena kan Iya, daripada bener-bener. kita lagi ngobrol terus keputus tuh Mati. nggak ini siapa nih Bener-bener. bunga happy tanpa mantan Pak Gentong. Aduh. Ya. Tapi berarti sekarang di Jogja dan aktivitas hanya menjalankan butik ya di luar kuliah online. Iya, di luar itu Irvi sekarang kan lagi UAS, jadinya Hmm. UAS terus sambil ngurus bisnis yang butik, terus sambil juga paling endorse kayak gitu sama ntar kan ada meeting untuk jadi brand ambassador klinik kecantikan kan. Nah, baru Hmm. ntar paling itu lagi. Alhamdulillah kok rezekinya baik-baik aja selama COVID. Iya. Oh. Masih suka diantar mamahnya nggak Irvi? Irvi, mamanya siapa? Oh kan Irvi nggak pernah diantar mama selama di Jogja. Ya nggak sih Iya, Kak Jo, Irvi ke Irvi tempat naik kerja itu nggak Gojek pernah kan? sendiri. Mm-mm. Hmm. Mm. Itu orang lain kali, Kak Windo. Dia ngarang loh. Iya, Irvi kan naik Gojek. Iya, iya Latihan. naik Gojek kok Irvi. Mhm. Tapi dulu kalau latihan kalau pulang malam gitu suka di
tegur mama nggak? Awal-awal mungkin, iya dia takut. Aku ngerti kok siapa yang suka antri Irfi. Dia kalau nggak Kak Gentong, Kak Febri, apa ya? Pas awal syuting iya, awal syuting tuh dia takut banget kan, apalagi jauh. Terus habis itu pas sekarang kalau kemarin itu pas syuting dia ngerti kok. Terus Irfi bilang enggak kok, mah nggak sepi, ntar ada yang nganterin. Irfi nggak pakai Gojek apa segala. Oh ya udah iya. Tapi kalau telepon, kalau udah balik telepon mama, kabarin mama gitu. Makanya mama tuh nggak panik karena Irfi selalu ngabarin kayak mau pergi, bahkan mau kemana pun selalu ngabarin kayak gitu. Halo Adam. Oh nih, I know yang waktu acting dipukul bilang au. Siapa? Anu waktu acting dipukul bilang au. Siapa ya? Aku lupa. Ih, Kak Bunga mah jadi mikir keras gitu. Tapi kalau kalau pulang pagi gitu, kelas ya, bukan syuting gitu, itu ditegur nggak sama mama kok pulangnya sampai malam kayak gitu? Yang mana tuh? Yang mana? Enggak, kalau misalnya latihan kan kadang kita latihan sampai subuh lah, sampai jam 2 kayak gitu. Itu mama ada komplain nggak atau enggak? Dia enggak cuma ya? mama tuh orangnya Irfan ngelakuin apapun didukung asalkan tetap laporan ke mama. Terus habis itu juga selama itu hal yang positif mama selalu dukung gitu. Jadi kayak misalnya kayak Irfan bilang ma ini ya Via masih kayak gini. Terus habis itu juga sambil jadi kayak sambil acting sambil fotoin kan kalau misalnya ada waktu istirahat. Udah pasti mama kayak iya dan itu orang suka nungguin. Jadi kayak kalau Irfi udah pulang baru dia bisa tidur kayak gitu. Oh berarti mama nunggu kabar dari Irfi ya, jam Iya. berapapun gitu. Ya, Tapi jadi kalau kadang juga misalnya udah tidur gitu, Irfi telepon terbangun dong. enggak. Dia kalau ketiduran ya udah. Karena mama tuh sepercaya itu tuh loh, karena kayak dia mikir kayak apa ya? Pokoknya selama Irfi tahu batas, Irfi ngelakuin itu semua hal positif, dia selalu dukung. Jadi tuh kayak Irfi karena digituin jadi kayak kepercayaan mama nggak bakal Irfi manfaatin kan. Makanya kalau apapun jadi kayak Irfi bener-bener tanpa diminta pun Irfi pasti kabarin kayak gitu. Irfi kalau latihan vokal malah teriak-teriak kayak mau beranak. Iya. Itu Irfi pasti ger banget. Siapa ya? Aduh, kangen tahu. Aduh, kangen. Kalau kita udah ikut kelas acting nggak boleh ikut lagi ya Kak Jo ya? Ya kan Tapi nanti mungkin kalau memang sudah benar-benar aman dalam artian sudah kondisinya lebih baik, aku rasa aku pingin ngumpul kayak gitu, yang maksudnya itu ya, terutama teman-teman yang masih di Jogja ya kayak gitu, untuk ayolah sekedar reunian lah, kumpul-kumpul gitu, nanti kita kabari Pak Gentong kayak gitu kan, biar bisa seru-seruan, dan mungkin beberapa angkatan sih, tidak hanya Irfi. Bener, Irfi Ya, juga. aku malah baru tahu loh kalau Irfi di Jogja aja. Aku pikir Irfi tuh di Jogja Irfi aja. Iya. Makanya kemarin kayak sempat nanyain Kak Jo kan lagi di mana, terus Irfi kirimin puding apa segala. Iya. Enak nggak pudingnya? Kamu bikin sendiri apa kamu beli? Enggak, itu Irfi beli. Soalnya waktu itu kan waktu itu juga Irfi udah pernah coba puding ini kan, enak nih, pasti Kak Jo suka gitu. Makanya Irfi pesen buat Kak Jo juga. Iya, terima kasih. Itu enak sekali. Aduh, sorry. Iya. Ada yang mau nanya sama Irfi? Ini tadi rame pas kita ngobrol, giliran sekarang
Ya semangat ya, sukses ya di sana. Kangen Via, Itu teman kamu ya? amin. Itu teman mama, Tante Ola. Thank you, Oh. Tante. Belinya nggak nyampe tempatku. Iya. Hmm. Pak Gentong nanti kalau sudah kondisinya aman kita kumpul-kumpul ya Pak Gentong ya. Mm-mm. Gitu. Itu kemarin bener ketemu bener. Kayak kemarin tuh yang pas makan-makan itu tuh terakhir banget ya ketemu Pak Gentong. Ya nggak sih? Iya, kita juga Iya. kan, kita juga lama nggak ketemu, Iya, lama banget. Makanya aku pikir kayak ya ya kan? ampun, lama banget. Iya, ya, ya terakhir itu kan, pas kita ngumpul itu. Itu bulan apa ya? Oktober. Oh, iya udah lama banget ya itu ya. Karena itu kan kita terakhir kelas acting aja tahun lalu ya. Ah, heeh. Tahun lalu. Jadi kelasnya itu Juli sampai September, kita Hmm. syuting itu Oktober, ya kan? Terus ya mungkin kita ngumpul terakhir itu ya sekitar bulan Oktober. Cuma aku juga nggak inget tanggalnya. Oh, iya Oktober bener. berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 8 bulan. Lama banget udah mau hampir, iya, setengah tahun. Setengah tahunan kan. Iya, ya, setengah, setengah tahun lebih gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi ya Mau alhamdulillah 1 tahun semua tuh, kata kabung aja mau 1 tahun kok. iya mau 1 tahun Mm-mm. ya. Loh, terus Kak Jo kemarin pas puasa, pas gala itu gimana dong? Siapa yang ada nggak dari kayak Kak Febri atau apa yang datang temenin gitu? Nggak ada. Bener-bener, Sendiri? bener-bener dari tanggal berapa ya? Pokoknya dari Maret Mm-mm. begitu em, kemudian apa? Ada larangan berkumpul, Mm-mm. ada apa? Ya maksudnya kuliah juga sudah online. Iya. Em, Tidak ada syuting gitu Mm-mm. kan, dan kebetulan kan juga memang pas kita juga pas belum ada kelas lagi kan, belum ada kelas acting, Mm-mm. jadi benar-benar yang kemudian akhirnya teman-teman mudik gitu. Febri pulang, Daniel Pada pulang, pulang. Mm-mm. Afif pulang, Abim pulang, kayak gitu-gitu, semuanya semuanya pulang, jadinya ya Mm. ya udah benar-benar nggak ada teman gitu. Akhirnya Iya. kalau pagi aku cuman matiin lampu, kalau malam nyalain lampu di rumah Eyang gitu. Jadi bener-bener sepi di rumah Eyang. Tapi ya. Mm-mm. Heeh. Jadi mungkin karena kita juga sudah kangen-kangenan, tadi sudah cerita Iya. awalnya Ilvi ketemu saya, kita Mm-mm. kelas acting dan cerita TA yang menyedihkan itu. Iya. Itu kakak pernah terlupakan sampai kapan, kapan bahkan masih jelas banget diingatan Irfan. Iya, iya. Tapi itu pelajaran berharga juga juga buat Iya. aku ya, juga buat aku. Jadi kita kita semua belajar gitu, dan satu hal yang tadi aku ceritakan ke Irvi itu benar-benar yang aku em, bahagia karena eh, ternyata kekeluargaan kita itu luar luar biasa. Aku ngerasain gitu ya. Walaupun Mm-mm. apa, kita nggak ngomong nih kayak gitu ya, tapi dari bahasa tubuh teman-teman ketika kita kumpul di situ, kita apa, mengungkapkan rasanya masing-masing pada malam itu gitu. Wah, ini keluarganya bagus gitu kan. Bener bener. Gitu ya, sukses selalu buat Irvi, buat butiknya Amin, gitu. sukses juga untuk Kak Jo. Amin gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa segera bertemu dalam waktu dekat ya. Ini kan Amin. Jogja sudah melandai ya. Kan pernah pernah penambahan pasien positif itu nol, pernah. Oh iya Jadinya benar itu juga baca kok. jadi mudah-mudahan turun terus apa kemudian kita sudah bisa beraktivitas, kita bisa ketemu kayak gitu. Jadi kita bisa reunian. Mm-mm. Oke Sukses ya Kak gitu. Jo. Iya, terima Makasih kasih. banyak. Mm-mm. Kami-kami terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ya.
Terima kasih juga udah ajak Irfan buat ngobrol-ngobrol santai. Semoga bisa ketemu Oke. secara langsung. Ya, ya, ya mudah-mudahan segera segera kita bisa ketemu langsung. Oke, terima kasih Irvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Nah, terima kasih.